Cerita di zaman perkuliahan yang memberikan aku pelajaran hidup yang banyak banget. Jadi aku punya temen yang deket banget, kita tuh kayak saudara, dan aku udah nganggep dia sebagai saudara aku sendiri. Aku sayang sama dia sebagai keluarga, sebagai teman gitu ya. Suatu hari tuh yang awalnya teman-teman aku pada baik-baik aja, kayak kita bercanda, main bareng dan segala macam. Tiba-tiba mereka tuh kayak berubah 180 derajat gitu sama aku. Kayak aku ngomong panjang lebar, jawaban mereka tuh cuma ngangguk atau geleng atau iya atau enggak gitu loh. Awalnya aku memang ngerasa kayak, oh mungkin mereka lagi capek atau tekanan tugas atau yang gimana. Tapi lama-kelamaan aku mulai sadar gitu loh. Aku tidak menyalahkan mereka ya, tapi tetap aku ngerasa kayak ada yang aneh, ada yang janggal begitu loh. Cuma aku balikan ke diri aku sendiri, aku gunakan itu sebagai introspeksi diri. Aku berkaca pada diri sendiri kayak, apa ya yang salah? Apa mungkin aku bercandanya keterlaluan, ataukah aku ngomongnya terlalu kasar sampai bikin mereka sakit hati dan segala macam gitu kan. Dan situ aku berubah. Aku merubah yang awalnya aku ya memang kita bercanda gitu ya, aku berubah, mulai merubah, tapi tuh nggak ada gunanya gitu loh. Dan akhirnya aku capek, aku mundur, akhirnya aku nggak mendekat lagi, sampai akhirnya aku ngerasa udah di titik kayak nggak punya teman sama sekali. Karena ada di momen dimana aku ngerasa kayak pengen nangis. Aku nggak tahu ini disengaja atau enggak ya, tapi waktu itu kita duduk di lab gitu, ada kelas kan. Nah aku duduk ya kan, datang tiba-tiba teman aku yang di samping ini pindah ke belakang dong. Aku kan ngerasa kayak, ih kenapa aku pas duduk di sini kok dia malah pindah ya gitu kan, ngerasa sakit hati gitu. Sampai akhirnya aku pulang, aku sholat, aku doa gitu kan, ini apa ya yang salah? Kalau memang salahnya ada di aku, tolong tunjukkan biar aku bisa minta maaf dan bisa introspeksi diri, bisa berubah diri gitu kan. Dan kalau memang salahnya bukan di aku, tolong tunjukkan juga apa sebenarnya yang salah. Tidak lama dari aku berdoa itu, tiba-tiba kebenarannya terungkap. Jadi teman yang dekat ini itu nggak suka sama aku. Dia memfitnah aku, mengarang cerita tentang aku yang bikin teman-teman aku tuh pada nggak suka sama aku, dan mereka melihat aku sebagai orang yang aneh gitu loh. Nah aku ngerasa kayak apa yang aku lakukan dia interpretasikan jelek gitu, padahal hal yang aku lakukan tuh normal-normal aja begitu loh. Karena dia memang nggak suka sama aku, jadi dia tambahin ceritanya itu jadi jelek begitu ya. Dan contohnya gini, aku ada om yang kerjanya tuh di sekitar kampusku gitu. Jadi emang ayah sama ibuku tuh emang mempercayakan omku ini untuk ngasih uang gitu loh sama aku gitu kan ya. Nah pas malam itu aku kayak mau keluar deh, terus ketemu sama nih orang gitu kan. Terus aku bilang kayak, aku mau keluar ya, aku mau keluar sama omku dulu. Terus cerita nih orang sama teman-teman aku apa, dia bilang begini, tadi malam Rizka keluar sama omnya tahu. Dipikirnya apa coba? Aku ani-ani gitu maksudmu? Astagfirullah. Tapi aku nggak marah ya. Aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Cuma yang aku rasakan waktu itu tuh lebih ke kecewa ya, bukan marah ataupun pengen balas dendam ataupun pengen ngejambak rambutnya, enggak, itu bukan style aku sama sekali. Aku cuma ngerasa kecewa dan kayak mau nangis gitu ya. Orang yang aku percaya, orang yang aku sayang, dan orang yang aku anggap teman, tiba-tiba dia kayak gitu loh, menusuk aku dari belakang. Ada beberapa teman aku juga yang nyuruh aku untuk ngelabrak orang ini, tapi aku ngerasa kayak ngapain juga, nggak ada gunanya gitu loh. Kita nanggepin orang seperti itu ya nggak ada gunanya. Kalau dia nggak suka sama aku ya udah nggak apa-apa gitu loh. Aku juga nggak akan mohon-mohon untuk disukain gitu, nggak apa-apa kalau kamu nggak suka ya. Cuma itu sih aku kecewanya, kenapa dia bisa sebenci itu dan mengarang cerita seburuk itu tentang aku gitu, sampai teman-teman aku yang awalnya baik-baik aja tuh bisa kayak ngelihat aku sebagai orang yang jijik gitu. Astagfirullah, tapi nggak apa-apa. Tapi keadaan mulai berbalik ketika hampir lulus, malah dia nggak punya teman. Jadi kayak awalnya yang aku dijauhin sama temanku, tiba-tiba dia yang malah nggak punya teman sama sekali. Karena aku ngerasa kayak kasihan kan gitu loh. Ini hal yang dia bikin sendiri, bukan aku ya yang kayak ih udah ngejauhin aja tuh orang, nggak usah, orang kayak gitu tuh nggak boleh ditemenin. Enggak ya, aku nggak ada ngejelekin nih orang sama sekali. Aku nggak ada ngejelekin nih orang sama sekali, nggak ada. Dia yang akhirnya nggak punya teman, dan aku kasihan begitu loh ngelihat dia kemana-mana sendiri, ngerjain tugas sendiri dan segala macam, nggak ada yang mau kelompokan sama dia. Kayak kasihan banget nggak sih gitu. Ini yang aku pelajari ya. Jadi aku dapat kesimpulan bahwasanya kalau kamu berbuat buruk kepada seseorang, pasti akan kembali lagi kepada kamu.
what you do is what you get gitu. Apa yang kamu lakukan pada orang akan kamu dapatkan. Jadi hati-hati.